Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatus Saadah dari SMPI An-Nuriyah Malang, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah Ibu Siti Asia sebagai fasilitator dan Ibu Marlin Waisa sebagai pengajar praktik. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Penting bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif, yaitu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam menerapkan nilai kebajikan. Mengajarkan bagaimana cara mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2 motivasi ini termasuk dari motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini termasuk motivasi intrinsik. Yang ketiga, 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, guru diharapkan mampu memposisikan diri sebagai manajer, yaitu guru membimbing murid mencari solusi permasalahannya dan mengembalikan tanggung jawab pada murid, sehingga dapat menguatkan watak atau karakter murid serta tercipta identitas sukses pada diri murid. Keempat, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas sehingga terjadi kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi. Berikut adalah keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan 3 modul sebelumnya, yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, Visi Guru Penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mewujudkan tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodratnya. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud di sekolah jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Selain itu, guru juga perlu memiliki peran guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu visi dari guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah
agar tercipta lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga terwujud murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan dalam tindakan sehari-hari dan akan saya imbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Selama ini saya menganggap penghargaan dapat memberi dampak yang baik untuk murid. Ternyata penghargaan memberi dampak negatif bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah saya menjadi sadar bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer ketika menangani suatu permasalahan dan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang terlambat dan sering tidur saat pelajaran dengan menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang ketika dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani suatu permasalahan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan serta mencari solusinya. Selain itu, saya menjadi lebih termotivasi untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah dalam diri murid sudah mulai muncul motivasi intrinsik untuk menjalankan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah saya harus konsisten untuk berperan sebagai manajer dalam menangani permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan juga membuat mereka merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya tentu sangat senang dan bersyukur. Selain itu, saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam modul ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan pihak orang tua atau pesantren dalam menerapkan budaya positif agar tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah, sehingga akan menjadi kebiasaan atau karakter yang dapat diterapkan dimanapun. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.